Hanya 20% orang Estonia yang berpendapat agama memainkan peran penting dalam hidup mereka. Dengan demikian, Estonia dinobatkan sebagai negara paling tidak religius di dunia, seperti yang dilansir dari BBC pada 2011. Estonia, sebuah negara kecil di Eropa Utara, seringkali dikenal bukan karena agama tetapi justru karena ketiadaan kepercayaan terhadap agama. Lebih dari 60 hingga 70% penduduknya mengidentifikasi diri sebagai ateis atau agnostik. Tetapi menurut data sensus tahun 2011, dinyatakan orang yang teridentifikasi tidak beragama ada 54,14% dan orang yang tidak menyatakan agamanya 16,55%. Sedangkan agama yang paling banyak pemeluknya Kristen Ortodoks 16,5% dan Luteranisme 9,91%, sedangkan Muslim 0,14% atau 1.387 jiwa. Walaupun data yang muncul kadang berbeda-beda, akan tetapi gambaran ini menjadikan Estonia sebagai salah satu negara paling sekuler di dunia. Di tengah derasnya arus sekularisme, ada satu agama yang tetap bertahan meski jumlah pengikutnya sangat sedikit, yaitu Islam. Bagaimana agama ini bertahan di negeri yang sangat ateis? Apa yang membentuk sekularisme yang mengakar begitu kuat di Estonia? Dan adakah dialog atau bahkan perdebatan sosial antara ateis dan orang-orang beragama termasuk umat muslim? Mari kita ungkap sejarah serta dinamika sosial yang terjadi di Estonia dari sudut pandang yang lebih kompleks dan mendalam. Sejarah Estonia dipenuhi oleh penjajahan dan dominasi dari negara-negara lain, mulai dari Denmark, Jerman, Swedia hingga Uni Soviet. Setiap penjajahan meninggalkan pengaruh yang mendalam, tidak hanya dalam politik dan budaya, tetapi juga dalam hal spiritualitas dan agama. Estonia pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Swedia yang beragama Protestan, diikuti oleh kekuasaan Kekaisaran Rusia yang ortodoks, dan akhirnya dipaksa hidup di bawah ideologi ateis yang keras selama masa Soviet. Selama era Soviet, ateisme menjadi doktrin resmi negara dan agama dianggap sebagai penghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Gereja-gereja ditutup, kegiatan keagamaan dilarang, dan para penganut agama dipersekusi. Generasi yang tumbuh di bawah kebijakan ini banyak yang meninggalkan agama. Bahkan setelah kemerdekaan Estonia pada tahun 1991, pengaruh ini masih sangat kuat hingga ke generasi modern, menjadikan Estonia salah satu negara dengan populasi ateis terbesar di dunia. Islam pertama kali hadir di Estonia pada akhir abad ke-18 atau 19 ketika imigran muslim Tatar dari Kekaisaran Rusia menetap di kawasan Baltik. Komunitas muslim pertama kali muncul di kota Narva yang kemudian menjadi pusat aktivitas Islam di Estonia. Pada tahun 1928, organisasi Islam pertama resmi dibentuk di Estonia, menandai awal kehadiran agama ini. Namun, saat Estonia menjadi bagian dari Uni Soviet, kehidupan agama termasuk Islam mengalami penindasan. Masjid di Narva dihancurkan dan aktivitas keagamaan sangat dibatasi. Ketika Estonia merdeka pada tahun 1991, komunitas muslim perlahan-lahan kembali bangkit, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Hingga saat ini, komunitas muslim Estonia terdiri dari etnis Tatar, imigran dari negara-negara bekas Uni Soviet, serta beberapa konversi dari warga Estonia sendiri. Meski ada masjid di Tallinn dan organisasi muslim yang aktif, pertumbuhan Islam di Estonia terbatas oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah populasi muslim yang kecil, sekitar 1.500 hingga 2.000 orang. Ada yang mengatakan juga 10.000 jiwa, dan ada juga yang mengatakan 20.000 jiwa. Untuk jumlah pastinya, setiap data memunculkan angka yang berbeda-beda. 50% muslim Estonia tinggal di Tallinn, sisanya tinggal di beberapa wilayah seperti Nakvere dan Narva. Kebanyakan muslim Estonia, 65% adalah Sunni dan sisanya adalah Syiah. Salah satu tokoh ateis Estonia yang terkenal secara global adalah Jan Kamlinski, seorang filsuf, penyair, dan penulis. Kamlinski dikenal sebagai pemikir independen yang sering berbicara tentang sekularisme, spiritualitas tanpa agama, dan identitas budaya Estonia. Ia tidak mengidentifikasi diri dengan agama apapun, namun memiliki pandangan yang dalam tentang keberadaan manusia dan spiritualitas. Kamlinski sering menekankan kebebasan berpikir yang dipromosikan oleh ateisme memberi ruang bagi eksplorasi kehidupan yang lebih mendalam, tanpa terikat oleh dogma atau tradisi keagamaan. Meski ateis, pandangannya lebih bersifat agnostik dan terbuka terhadap diskusi tentang makna hidup, menjadikannya salah satu suara intelektual terdepan di Estonia. Selain Kamlinski, ada juga Thomas Hendrik Ilves, mantan presiden Estonia, yang dikenal sebagai salah satu pemimpin paling sekuler di Eropa. Meskipun Ilves bukan seorang ateis yang radikal, ia sangat menekankan pentingnya pemisahan antara agama dan negara, mencerminkan nilai-nilai sekularisme yang mendalam di Estonia.
Di Estonia, meskipun mayoritas penduduknya ateis atau tidak berafiliasi dengan agama, perdebatan antara ateisme dan agama tetap ada, meskipun tidak terlalu intens seperti di negara lain. Salah satu topik utama dalam perdebatan ini adalah relevansi agama di era modern, terutama di negara yang berkembang pesat di bidang teknologi dan digitalisasi seperti Estonia. Bagi banyak ateis, agama dianggap sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman dan tidak relevan dalam kehidupan modern. Namun, beberapa tokoh agama termasuk dari komunitas Muslim berargumen bahwa agama memberikan dimensi moral dan spiritual yang penting dalam kehidupan manusia. Perdebatan ini seringkali terjadi di ruang publik, baik melalui media, akademisi maupun forum-forum sosial. Muslim di Estonia menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas agama mereka di tengah dominasi ateisme. Meskipun tidak ada persekusi langsung, keberadaan mereka kadang dipandang sebagai sesuatu yang asing atau bahkan tidak relevan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini terutama terjadi dalam konteks perdebatan tentang imigrasi, yang seringkali menyertakan diskusi tentang Muslim sebagai bagian dari komunitas yang berkembang. Sekularisme di Estonia berkembang karena kombinasi sejarah penindasan agama, modernisasi cepat, serta fokus pada kebebasan individu yang sangat kuat. Setelah keluar dari cengkeraman Uni Soviet, Estonia memilih jalur yang berbeda dengan memperkuat pemisahan antara agama dan negara. Dalam lingkungan ini, agama sering dianggap sebagai urusan pribadi dan masyarakat tidak menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan publik. Modernisasi yang pesat, terutama di bidang teknologi dan ekonomi, mendorong banyak orang Estonia untuk mengabaikan agama dalam kehidupan mereka. Estonia kini dikenal sebagai e-society dengan pemerintahan yang hampir seluruhnya dijalankan secara digital. Dalam lingkungan yang mengedepankan inovasi dan teknologi, agama seringkali dianggap sebagai penghalang kemajuan. Lantas, bagaimana kehidupan sosial Muslim di Estonia? Meskipun kecil, komunitas Muslim di Estonia tetap bertahan dan menjalani kehidupan sosial yang penuh tantangan. Mereka aktif dalam menyelenggarakan acara keagamaan seperti Ramadan dan Idul Fitri. Dan komunitas Muslim di Estonia berusaha untuk membangun jembatan dengan komunitas lain melalui dialog antar agama. Hubungan antara umat Muslim dan komunitas ateis sebagian besar berjalan damai. Meskipun ada ketegangan dalam beberapa isu seperti stereotip Islam dan isu-isu terkait imigrasi. Estonia dengan sejarah panjangnya sebagai negara sekuler memberikan gambaran unik tentang bagaimana agama termasuk Islam bertahan di tengah arus ateisme. Di negara yang memprioritaskan kebebasan individu dan pemikiran rasional, Islam, meskipun minoritas, tetap menawarkan dimensi spiritual dan moral yang penting. Perdebatan antara ateisme dan agama di Estonia terus berlangsung, tetapi di dalamnya ada ruang untuk dialog dan toleransi. Estonia adalah salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi sekularisme, di mana urusan agama dan negara dipisahkan dengan tegas dalam konstitusinya. Estonia menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan bagi setiap warganya, serta memastikan bahwa pemerintah tidak mencampuri urusan agama atau memihak pada kepercayaan tertentu. Berikut beberapa poin penting mengenai bagaimana Estonia mengatur agama. Yang pertama, kebebasan beragama dalam konstitusi. Estonia memberikan kebebasan penuh bagi individu untuk menganut atau tidak menganut agama apapun. Pasal 40 dari konstitusi Estonia menjamin kebebasan beragama, kepercayaan, dan hati nurani, serta melindungi hak setiap individu untuk mengikuti ajaran agama tertentu atau memilih untuk tidak menganut agama sama sekali. Pemerintah tidak dapat memaksakan atau membatasi kepercayaan seseorang. Yang kedua, pemisahan antara agama dan negara. Estonia sangat memprioritaskan sekularisme. Negara ini menganut prinsip laicite yang menekankan pemisahan agama dari kehidupan publik dan pemerintahan. Artinya, agama tidak memiliki peran resmi dalam pemerintahan, pendidikan, atau kebijakan publik. Agama dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh negara. Sebagai negara sekuler, Estonia tidak memiliki agama resmi dan tidak memberikan dukungan kekuatan langsung kepada kelompok agama manapun, kecuali dalam hal perlindungan warisan budaya yang bersifat religius, seperti pemeliharaan bangunan bersejarah yang berkaitan dengan agama. Yang ketiga, tidak ada pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Pendidikan agama tidak diajarkan di sekolah-sekolah umum Estonia sebagai bagian dari upaya menjaga netralitas negara dalam urusan agama. Sistem pendidikan di Estonia dirancang untuk menjadi netral secara agama, dan pelajaran agama hanya diajarkan jika diminta oleh sekolah-sekolah swasta atau komunitas agama tertentu. Namun, meskipun tidak ada pendidikan agama resmi, pelajaran tentang sejarah agama-agama dunia dan etika seringkali termasuk dalam kurikulum. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman umum kepada siswa tentang peran agama dalam sejarah dan budaya tanpa mendorong keyakinan tertentu.
Yang keempat, pendaftaran organisasi agama. Organisasi agama di Estonia dapat didaftarkan sebagai badan hukum, tetapi mereka harus memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki minimal 12 anggota. Pendaftaran ini memberikan hak hukum kepada organisasi agama untuk beroperasi sebagai entitas yang sah, seperti memiliki properti, menyelenggarakan acara keagamaan, dan menerima sumbangan. Namun, pendaftaran ini tidak membawa hak istimewa atau dukungan finansial dari negara. Selain itu, organisasi agama harus mematuhi hukum nasional, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Negara memastikan bahwa tidak ada agama yang diberikan preferensi di atas yang lain dalam hal hak-hak hukum. Yang kelima, hubungan toleran dengan minoritas agama. Meskipun mayoritas penduduk Estonia tidak beragama, pemerintah tetap memastikan perlindungan terhadap hak-hak minoritas agama. Komunitas agama termasuk umat Islam, Yahudi, Kristen Ortodoks, dan Katolik diakui dan dilindungi oleh hukum. Mereka diizinkan untuk menjalankan ibadah mereka secara bebas tanpa gangguan dari pihak lain. Selain itu, meskipun ada dominasi ateisme, Estonia dikenal dengan sikap toleransinya terhadap berbagai kelompok agama. Selama komunitas agama tersebut mematuhi hukum dan menjaga ketertiban umum, mereka diizinkan untuk beribadah dan beraktivitas dengan bebas. Yang keenam, pengaturan hari libur keagamaan. Hari libur keagamaan di Estonia tidak didasarkan pada kepercayaan agama tertentu. Namun beberapa hari libur Kristen seperti Natal dan Paskah diakui sebagai hari libur umum. Meskipun kebanyakan orang Estonia merayakannya lebih karena tradisi budaya daripada alasan religius. Selain itu, umat Muslim dan penganut agama lain bebas merayakan hari-hari besar keagamaan mereka sendiri secara private. Yang ketujuh, aturan tentang tempat ibadah. Pembangunan tempat ibadah di Estonia diperbolehkan asalkan mematuhi peraturan zonasi dan hukum bangunan setempat. Tidak ada hambatan legal bagi komunitas agama untuk membangun masjid, gereja, sinagog, atau tempat ibadah lainnya. Namun, karena populasi agama-agama tertentu sangat kecil seperti umat Islam, jumlah tempat ibadah pun terbatas. Misalnya, masjid di Estonia berlokasi di Tallinn, dan ini menjadi pusat komunitas Muslim yang sebagian besar terdiri dari etnis Tatar dan imigran. Meskipun kecil, masjid ini tetap berfungsi sebagai tempat ibadah yang sah dan diakui. Yang kedelapan, tidak ada pengaruh agama dalam kebijakan publik. Estonia menjaga kebijakan publiknya sepenuhnya bebas dari pengaruh agama, baik dalam bidang hukum, kesehatan, pendidikan, maupun hak asasi manusia. Semua keputusan diambil berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan sekuler. Ini termasuk dalam isu-isu yang seringkali diperdebatkan oleh agama seperti hak-hak reproduksi, aborsi, dan eutanasia. Dalam hal ini, Estonia berbeda dengan banyak negara di mana agama masih memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik atau sosial. Estonia secara aktif mendorong dialog rasional dan ilmu pengetahuan sebagai dasar kebijakan publik yang mencerminkan pandangan dunia ateis yang dominan di masyarakat. Para sosiolog memandang Estonia sebagai salah satu negara yang menarik untuk diteliti dalam konteks perkembangan agama, terutama karena Estonia merupakan salah satu negara dengan tingkat religiusitas terendah di dunia. Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan sosiolog mengenai bagaimana agama berkembang di masyarakat dengan latar belakang sekuler yang kuat, serta faktor-faktor sosial, budaya, dan sejarah yang mempengaruhi hal tersebut. Sosiolog sering melihat rendahnya religiusitas di Estonia sebagai produk dari proses modernisasi dan sekularisasi. Modernisasi dalam hal ini mengacu pada perkembangan ekonomi, pendidikan, dan teknologi yang cenderung membuat masyarakat lebih rasional dalam berpikir dan kurang bergantung pada agama untuk menjelaskan fenomena kehidupan. Estonia seperti banyak negara di Eropa Utara mengalami kemajuan teknologi dan ekonomi yang pesat setelah kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tahun 1991 yang mempercepat proses sekularisasi. Sosiolog Peter Berger dan Brian Wilson misalnya mengemukakan sekularisasi adalah bagian dari proses modernisasi, di mana agama secara bertahap kehilangan pengaruhnya dalam kehidupan sosial dan individu di masyarakat modern. Estonia adalah salah satu contoh klasik di mana sekularisasi berjalan dengan cepat karena masyarakat semakin beralih dari institusi tradisional termasuk agama ke arah nilai-nilai rasional dan ilmiah. Dari perspektif sosiolog, Estonia adalah contoh menarik bagaimana sekularisasi dan modernisasi dapat mempengaruhi perkembangan agama di suatu negara. Dengan latar belakang sejarah politik Soviet, masyarakat yang sangat modern, dan identitas budaya yang kuat,
Estonia menawarkan wawasan tentang bagaimana agama berkembang atau melemah dalam masyarakat yang didominasi oleh ateisme. Namun, meskipun ateisme mendominasi, toleransi terhadap agama tetap menjadi ciri khas utama negara ini. Sebelum penutup, saya menemukan hal menarik. Pada tahun 2019, Mufti Estonia Ildar Muhammadsin mengungkapkan umat Islam Estonia kini bergiat mengejar ketertinggalan, salah satunya dengan mendorong peningkatan mutu pendidikan termasuk pendidikan agama. Selain memperjuangkan pelajaran agama masuk ke sekolah umum, mereka juga mendirikan madrasah. Pendidikan madrasah dilakukan pada sore hari. Dalam negara yang sebagian besar penduduknya ateis, Estonia memberikan contoh yang jelas tentang bagaimana sebuah negara dapat menjamin kebebasan beragama sembari menjaga netralitas negara terhadap agama. Meskipun mayoritas penduduknya tidak beragama, hak-hak minoritas agama tetap dihormati dan dilindungi. Pengaturan ini mencerminkan keinginan Estonia untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana kebebasan individu dan kebebasan beragama dapat berjalan seiring dalam konteks kehidupan yang modern dan sekuler. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa agama, bahkan di tempat-tempat yang didominasi oleh ateisme, masih memiliki tempat. Di Estonia, meskipun dalam jumlah kecil, komunitas muslim terus bertahan, membawa pesan damai dan keterbukaan. Di akhir kisah ini, kita diingatkan, dalam dunia yang semakin plural dan global, keberagaman agama termasuk Islam tetap berperan penting dalam membentuk masyarakat yang lebih toleran dan terbuka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Lingkar Jejak selanjutnya.